Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatin Tiara Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Stok Bahan Baku Usaha Bakso dan Mie Ayam Mas Yatman berbasis web. Lalu di sini ada project charter dan metodologi Agile Scrum, di mana kita adanya fitur utama yang terdapat ada login dan manajemen pengguna, lalu ada dashboard stok bahan, lalu ada pencatatan stok masuk atau keluar, lalu ada notifikasi stok menipis, dan ada laporan stok. Nah, tim dan perannya yaitu project manajernya itu ada Rifki Ahmad Fauzan, lalu back endnya ada Adnan Fauzi, front endnya ada David Nurholik, lalu sistem analisnya ada Devta Aditya Santoso, di bagian UI UX ada saya sendiri yaitu Ulfiatin Tiara dan Desi Kurniasi, dan bisnis analis yaitu Fani Aulia. Selanjutnya ada project dan analisis metode Agile. Nah, perbandingan waterfall dan juga Agile, di sini ada waterfall itu kaku, lambat, dan juga minim feedback. Sedangkan Agile itu fleksibel, cepat, melibatkan pengguna di setiap tahap. Nah, alasan kelompok kami memilih Agile Scrum itu karena fleksibel terhadap perubahan fitur, lalu adanya kolaboratif dengan pemilik usaha, lalu efisien untuk tim kecil dengan waktu 4 bulan. Nah, tahapan implementasinya yaitu ada sprint planning, yaitu menentukan fitur prioritas. Lalu ada daily scrum, yaitu laporan singkat tiap hari. Lalu ada sprint review, yaitu demo hasil ke Mas Yatman. Lalu sprint retrospektif, yaitu evaluasi dan perbaikan. Nah, selanjutnya itu ada causal loop diagram atau CLD. Yang pertama, skenario 1 itu adanya sistem manual atau balancing loop. Nah, jadi jika pencatatan akurat maka stok akan aman, jika salah maka resiko stok habis naik, lalu produksi terganggu. Nah, lalu ada loop menyeimbangkan diri. Lalu skenario kedua adanya sistem informasi atau reinforcing loop, di mana semakin sering sistem digunakan maka data makin akurat, jadi nanti notifikasi lebih cepat dan stok terkendali, lalu sistem makin dipercaya. Lalu adanya loop saling memperkuat, yaitu reinforcing loop. Lalu selanjutnya ada software requirement specification atau SRS, yaitu adanya kebutuhan fungsional, di mana adanya yang pertama ada manajemen pengguna, terdapat login dan juga hak akses. Lalu yang kedua adanya manajemen bahan baku, yang di dalamnya terdapat tambah, hapus, dan juga lihat stok. Yang ketiga itu adanya notifikasi stok menipis. Yang keempat itu adanya laporan, bisa berupa PDF ataupun Excel. Lalu yang kelima adanya data pemasok. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu adanya sistem cepat, yang kedua aman, yang ketiga responsif, dan juga yang keempat uptime. Nah, teknologinya itu menggunakan PHP Laravel dan juga MySQL berbasis web. Lalu selanjutnya ada IRD, di mana entitas utamanya itu ada user, bahan baku, stok masuk, stok keluar, menu bahan, notifikasi, dan laporan penjualan. Nah, di sini itu terdapat user. User itu di dalamnya terdapat ID user, username, email, password, dan juga role. Nanti user akan mengisi ke bagian stok masuk. Stok masuk itu terdapat adanya ID masuk, ID bahan, tanggal masuk, jumlah masuk, dan juga ada satuan. Lalu stok masuk ini akan mengisi ke bahan baku, terdapat di dalamnya ada ID bahan, nama bahan, satuan, stok awal, dan stok saat ini. Nah, bahan baku ini akan menjadi menu bahan yang di dalamnya terdapat jumlah digunakan, satuan, ID menu bahan, ID menu, dan juga ID bahan. Nah, nanti dari menu bahan akan menghasilkan menu. Terdapat di menu ini terdapat ada ID menu, nama menu, harga, deskripsi, status menu, dan tanggal ditambahkan. Jadi dari menu nanti akan mengambil stok keluar. Stok keluar itu terdapat ID keluar, ID menu, tanggal keluar, dan jumlah
keluar. Lalu dari stok keluar nanti akan mengambil ke laporan penjualan yang terdapat adanya tanggal laporan, total pendapatan, jumlah terjual, ID menu, dan juga ID laporan. Dari laporan penjualan ini maka akan menghasilkan notifikasi yang terdapat di dalamnya ada tanggal notifikasi, status, ID bahan, dan juga ID notifikasi. Nah, notifikasi ini nanti akan menerima ke user. Jadi user akan menerima notifikasi tersebut. Nah, hubungan antar entitasnya itu user ke stok masuk yaitu one to one, lalu bahan baku ke stok keluar itu one to one, lalu ada user ke notifikasi itu ada one to one, dan laporan penjualan ke notifikasi itu many to many. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.